Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga dalam kabar baik ya. Kita balik lagi ya di acara Ngaji IT, ngoprek agar tujuh IT. Wah, pasti kalian pada kangen ya sama acara di bulan Ramadan ini, yaitu Ngaji IT. Oh iya, just info ya, yang dimana acara ini dibuat selain dapat melatih publik seperti para siswanya, acara ini dibuat juga untuk sharing bareng materi sama apa yang mereka sudah dapatkan, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Oh iya, lupa ya untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Rifan Jamusya. Saya di sini selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga, saya di sini ditemani oleh salah satu teman saya, yaitu Panitia Kosit, sekaligus pemateri, yang pada malam hari ini akan membawakan materi berjudul Belajar Aksesis Bareng Yuk. Wah, kedengarannya sangat menarik, bukan? Baik, untuk Kanijar, apakah sudah siap? Ya, Mas Pandi, alhamdulillah udah siap nih. Oke, boleh dites share screen terlebih dahulu ataupun tes mic terlebih dahulu untuk memastikan semuanya tidak ada kendala. Oh, ya, siap. Bentar ya, Kak. Oke. Hmm, udah masuk belum, Kak? Oh, oke, udah. Suaranya juga oke. Himbauan untuk teman-teman semua untuk selalu menyalakan kamera dan mematikan mic agar tidak mengganggu saat acaranya sedang berlangsung ya. Dan juga tidak lupa untuk menyiapkan buku catatan, baik buku tulis, notepad, dan lain sebagainya untuk mencatat materi apa yang nantinya akan dibawakan oleh kalian. Baik, tanpa berlama-lama, untuk Kanijar, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih, Mas Rifandi. Saya share screen lagi ya. Boleh, boleh. Ya, pertama kita mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nizar Kasid, biasa dipanggil Nizar, sekolahnya di SMK Harapan Bangsa, kelas 11 dan masuk ke jurusan TKJ. Tidak memiliki hobi khusus karena menurut saya itu percuma punya hobi kalau kalian nggak punya niat, tetap pasti bakalan malas, kecuali kalau emang hobi kalian itu malas-malasan gitu. Oke, kenalan sama pematerinya udah nih. Kita kenalan sama materinya terlebih dahulu. Materi hari ini itu ACL ya. Nah, apa sih ACL, Kak? Nah, ACL itu singkatan dari Access Control List. Nah, menurut kakak, access list itu adalah semacam list di mana di situ difilter siapa aja yang boleh masuk ke jaringan dan siapa yang tidak boleh. Nah, access list ini lebih bermain logika. Kalau logika yang berjalan, maka belajar access ini lebih gampang. Terus gunanya apa nih access list versi router? Nah, banyak. Salah satunya itu kalau kerja di ISP, lumayan tuh buat ngeblok-ngeblok web-web porno atau data-data yang tidak diinginkan. Contoh analogi di kehidupan nyatanya yaitu ketika kalian atau siapa gitu ulang tahun dan mau mengadakan pesta. Tapi pestanya ini pengen tertutup, cuma beberapa orang yang diajak atau diundang. Misal teman keluarga, saudara gitu kan. Nah, jadi yang ulang tahun ini pakai satpam gitu. Nah, satpamnya ini dikasih tahu list nama yang boleh masuk dan yang nggak boleh masuk. Nah, satpamnya ini kayak ACL gitu. Nanti satpamnya ini ngecek dari identitas. Setelah dicek identitasnya dilihat dan list yang tadi dikasih di compare atau disamain gitu sama sama list yang dikasih. Nah, nanti orangnya ini diperbolehin masuk atau kalau yang nggak matching sama Lisa bakal ditendang atau dibuang keluar, begitulah contohnya. Nah, banyak perusahaan yang memakai access list hanya saja dengan memakai third vendor gitu, alias memakai firewall. Dan biasanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan IT solution karena sudah banyak firewall yang telah ditanamkan ACL di tubuhnya. Lanjut. Nah, ini adalah tugas-tugas ACL. Yang pertama, membatasi lalu lintas jaringan untuk meningkatkan performa jaringan. Yang kedua, menyediakan kontrol arus lalu lintas.
3, memberikan tingkat keamanan dasar untuk akses jaringan. Keempat, filter lalu lintas berdasarkan jenis-jenis lalu lintas. Lalu menyaring host untuk mengizinkan atau menolak akses ke layanan jaringan. Terus memberikan prioritas pada kelas lalu lintas jaringan tertentu. Nah, bentar, saya ganti dulu. Di access list ada 2 rules. Pertama, permit, dan yang terakhir, deny. Rules yang pertama itu permit. Sesuai namanya, permit yaitu mengizinkan. Jadi paket yang datang boleh masuk atau keluar. Kak, keluar masuk apa nih Kak? Router ya, router. Bukan yang lain. Karena di Cisco implementasi ACL di router, yaitu layer 3. Dan rules yang kedua itu deny, yaitu menolak segala paket yang datang, diizinkan masuk atau keluar. Ada juga rules yang nggak tertulis, namanya implicit deny, yaitu ketika semua list dari persyaratan komen-komen ACL tidak terpenuhi, baik yang di allow, permit, atau yang di block atau deny, maka akan di drop. Intinya ujung-ujungnya bakal di drop si paket kalau nggak match sama satupun komen persyaratan dari ACL itu. Nanti bakal kita coba di prakteknya ya. Ada juga istilah inbound dan outbound. Inbound access list itu kayak sebuah paket yang akan diproses dulu oleh router dengan access list yang dia punya sebelum diproses masuk dari router. Jadi kalau paket itu udah kena banlist atau blacklist dari access listnya, di router jangan harap bisa masuk dari jaringan terus ke router. Outbound access list itu kayak sebuah paket yang akan diproses ketika ingin keluar gitu. Kalau yang inbound kan masuk, kalau yang outbound ini keluar jaringan. Ibaratnya itu paket di stop dulu di depan gerbang, terus ditanya sama ACL mau kemana deh. Nah, paketnya ngejawab mau keluar bang, udah izin kok. Nah, otomatis diperbolehkan gitu. Kecuali kalau paketnya bilang mau keluar tapi belum izin gitu. Nah, itu otomatis nggak diperbolehkan sama si ACL. Lanjut. Nah, ini lanjut yang tadi disinggung ya, fungsi ACL atau guna ACL gitu. Nah, fungsi ACL ini sebenarnya ada banyak, tapi saya ringkas aja jadi cuma 2 gitu. Yang pertama, menambah network performance. Maksudnya network performance di sini yaitu seperti lalu lintas network, jadi lebih lancar atau mencegah congestion gitu. Nah, yang kedua yang pasti menambah persentase keamanan. Jadi nggak bisa sembarang paket keluar masuk di network. Nah, terus ada cara kerja ACL di router. Yang ini versi simpelnya ya. Kalau secara ribetnya ntar sekalian jelasin cara konfigurasinya. Nah, yang pertama itu paket yang masuk ke router diekstrak IP versi 4 dari header paket terlebih dahulu. Nah, kalau udah, router mulai dari komen pertama yang dieksekusi dan mengcompare dengan source IP versi 4 address. Nama konsep ini kalau nggak salah ACE, Access Control Entry, yaitu filtering sesuai dengan komen yang kamu eksekusi duluan. Kalau salah, mohon dikoreksi ya. Nah, yang ketiga ini jika sudah matching, router akan mengikuti instruksi atau komen ACL permit atau deny paket. Ya, yang keempat, jika paket tidak sesuai dengan instruksi atau komen, maka otomatis akan dibuang gitu. Nah, habis itu ada Cisco iOS menyediakan 2 kata kunci untuk mengidentifikasi penggunaan wildcard max. Nah, sebelum lebih dalam aneh bahasnya dulu, wildcard max ini adalah bit yang menunjukkan bagian mana dari alamat IP yang tersedia untuk pemeriksaan. Di Cisco iOS, mereka digunakan di beberapa tempat. Misalnya untuk menunjukkan ukuran jaringan atau subnet untuk beberapa protokol routing seperti OSPF. Sedangkan di ACL buat menunjuk IP mana yang diperbolehkan atau tidak. Nah, lanjut, keyword-keyword ini digunakan saat komen nanti buat menggantikan fungsi wildcard. Jika untuk satu IP saja, daripada menggunakan wildcard 0.0.0.0, kita ganti dengan menggunakan keyword host. Sedangkan jika ada rentang IP atau sebuah domain network, makanya keyword any. Nanti kita akan coba saat praktek ya. Lanjut. Ada 2 tipe ACL. Yang pertama itu standar. Standar itu permit atau deny paket berdasarkan hanya dengan sumber IP versi 4.
Standar ASEAN mempunyai nomor 1-99 atau 1300 sampai 1999. Yang kedua ada extended permit atau deny paket berdasarkan dengan sumber IP versi 4, destination IP versi 4, tipe protokol, TCP atau UDP ports, dan lainnya. Extended ACL mempunyai nomor 100 sampai 199 atau 2000 sampai 2699. Bedanya itu kalau standar cuma pakai IP doang, sedangkan extended bukan cuma IP, tapi protokol-protokolnya juga. Istilahnya lebih advance lah daripada standar. Terus karena extended berdasarkan protokol, dia juga berada di layer 4. Kalau ditanya lebih bagus mana extended atau standar, ya pasti extended lah. Cuma balik lagi nih dengan yang namanya sesuai kebutuhan. Kalau emang mau di blok, paket IP-nya doang ya pakai standar. Tapi kalau yang di blok itu servisnya, kayak servis web atau HTTP, jelas makanya extended. Dan jangan lupa balik lagi ke kata sesuai kebutuhan. Nah, extended sama standar enaknya ditaruh di mana? Nah, kalau standar enaknya ditaruh di dekat tujuan atau destination. Sedangkan extended lebih dekat ke source nih. Contoh, si bos punya statement kayak gini. Network 192.168.10.0 pakai ACL standar nggak boleh ke ISP. Sedangkan network 192.168.30.0 pakai ACL extended nggak boleh akses web service di server. Di gambar ini dikasih tahu naruh ACL-nya di mana. Standar ditaruh di nomor 4. Kenapa? Karena kan cuma blok 192.168.10.0 supaya nggak bisa ke ISP. Di gambar. Nah, jadi ditaruhnya di nomor 4. Kalau misalnya ditaruh di nomor 2 atau yang dekat source, si 192.168.10.0 bener emang nggak bisa ke ISP, tapi dia juga nggak bisa ngakses ke server. Sedangkan si bos pengennya itu nggak bisa ngakses ke ISP doang gitu. Yang ada diomelin kamu sebagai engineer. Nah, terus yang extended-nya ditaruh di nomor 6. Kenapa nggak di nomor 3, Kak? Kenapa nggak di nomor 3, Kak? Karena kejauhan, terus biar servis yang ditolak disaring tanpa melintasi infrastruktur jaringan. Mending di sini, soalnya lebih dekat sama source-nya, kan lebih enak dekat. Nah, selanjutnya ada kompleks ACL, yaitu kayak komen atau konfigurasi lanjutan dari standar dan extended. Kompleks ACL ini dibagi 3. Nah, yang pertama ada dynamic ACL, yaitu ACL yang penggunanya harus menggunakan telnet agar bisa melintas router atau network tertentu. Kalau nggak pakai telnet, ya router bakal diblokir dan pastinya bakalan lebih ribet konfigurasinya. Keuntungannya adalah satu, pengguna mekanisme tantangan untuk mengautentikasi pengguna individual. Yang kedua, manajemen yang disederhanakan dalam network besar. Dalam banyak kasus, pengurangan jumlah pemrosesan router yang diperlukan untuk ACL. Yang ketiga, pengurangan peluang pembobolan jaringan oleh peretas jaringan. Keempat, pembuatan akses pengguna dinamis melalui firewall tanpa mengorbankan batasan keamanan yang dikonfigurasi lainnya. Ya, yang kedua ada refleksif ACL. Refleksif ACL yaitu ACL yang memperbolehkan paket keluar dan membatasi paket yang ingin masuk ke dalam network. Inti dari ACL ini adalah gue bisa connect ke lo dan saling tukar-tukaran data. Tapi kalau lo yang mau connect ke gue nggak bisa. Jadi mesti gue dulu yang connect. Keuntungannya yaitu membantu mengamankan jaringan Anda dari peretas jaringan dan dapat disertakan dalam pertahanan firewall. Yang kedua, memberikan tingkat keamanan terhadap skop dan serangan DOS tertentu. Udah belajar kan DOS ya? Nah, sel refleksif jauh lebih sulit untuk dipalsukan karena lebih banyak kriteria filter. Harus cocok sebelum sebuah paket diizinkan masuk. Misalnya alamat sumber dan tujuan serta nomor port. Bukan hanya bit ACK dan RST yang diperiksa. Mudah digunakan dan dibandingkan dengan ACL dasar, memberikan kontrol yang lebih besar atas paket mana yang masuk ke jaringan Anda. Dan yang terakhir adalah time-based ACL. Ya namanya juga udah time berarti waktu. Memperbolehkan paket masuk atau keluar dengan menggunakan waktu tertentu.
Contoh analoginya misal di Jalan Jodoh jam 10 pagi sampai jam 8 malam, mobil atau kendaraan lainnya bebas lewat. Nah, jika sudah jam 8 lewat 1 menit, sudah tidak ada yang boleh lewat jalan itu tanpa terkecuali. Nah, itu aja pembahasan kompleks ACL. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke lab prakteknya gitu. Kita pakai Cisco paket tracer ya. Kita buka terlebih dahulu Cisco-nya. Nah, ini topologinya udah kakak buat gitu. Tapi ada beberapa hal yang belum kakak config gitu. Kayak IP routing gitu. Baru dimasukin IP interface-nya aja. Ini, maaf, ini ada yang salah nih. Intervilan. Di sini kakak nggak pakai intervilan. Jadi hapus saja. Sini karena routingnya belum di config gitu, jadi kakak config terlebih dahulu ya. Kakak pakai routingnya EGRP kalau pengen tahu. Ikut ngambil apa nih? Bentar. Potong air. Kedua. Kalau kayak gini udah hubung nih, cuma yang net sebelahnya belum. Hmm, 20 titik 20 titik dulu. Oke, mantap. Begitu udah seperti ini kita coba dulu cek ping dari PC ke server. Ini apa? Kita cepetin aja pakai password. Bentar. Ini ada kontak. Apa ya? Oh, ini yang ini mas, yang tahun kemarin juga. Sebentar ya, kayaknya ada masalah nih. Sih, tapi mau coba. Oh, bentar. Kayaknya saya masih pakai intervilan. Coba. Ada sesuatu. Dia punya cewek baru sih. Masih belum bisa. Sebentar. Tapi agak ada problem. Begitu kita bikin topologi baru aja kali ya, daripada membuang waktu yang lama nyarinya. Kita bikin pakai 3 router. Habis itu ada 4 PC di masing-masing ini, lalu ada switch 2 di sini. Udah, kita hubungin dulu pakai kabel.
IP-nya pakai 10.1 sama ini kayak sebelah aja. IP-nya. Yang ini 192.168.10.2, yang ini kita pakai 92.168.10.3. Subnetnya kita pakai gateway dulu 192.1.10.1. Lanjut yang sebelah kita pakai IP. Oke-nya kita pakai yang sebelah ini dulu aja. Yang blok kanannya belum kita pakai. Nanti aja. Oke. IP-nya INT F0/5. Untuk IP yang mengarah ke router atas, kita pakai IP ini 10.10.10.1 255.255.25 exit. Itu yang router atas. Oke. Oh bentar, salah. Aduh, salah masukin aja. Sip. Nah, kalau ini udah benar ya. Interface FA00, IP-nya 192.168.10.1 sebagai gateway untuk dua PC ini, sedangkan YNT FA01 10.10.10.1 2555 ya /30 lah. YNT FA0 kita ini dulu IP at 10.10. Karena yang sebelumnya satu kita pakai yang dua IP-nya. Ini udah. Nggak bisa. Interface kurang. Kita lanjut aja, lanjutin sebelahnya. INT 0/1 plus YouTube IP at 10.10.10.2. Maaf bukan 2 tapi 5 ya. Oke, udah. Kita langsung aja mungkin ke kita pakai routing. GRT. 10.10.10. Kita coba di showrun untuk ngecek konfigurasi benar atau tidak. Oke, udah. Nanti router yang ini kita konfigurasi IP serta routingnya. Di situ interface yang sebelahnya yang ngarah ke bawah switch-nya. Oh, gini aja kayaknya lebih simple. Ya, jadi ini kita nggak usah pakai switch ini. Oh, bentar. Kita hapus terlebih dahulu. Ya. Delete. Lanjut kita pasang servernya di sini. Nah. Oke, salah masukin IP lagi. Mantap.
IP gateway buat server kita pakai 2021/24 aja. Nanti kita masukin dulu. Gateway-nya yang tadi 2020.1. Kita masukin routing dulu. EGRP 20.20.0.000.255. 10.10.10.4. Kita hubung. Nah, yang ini belum ya tadi. Router EGRP-nya. Oke, net 192.1. Oke, kita coba testing ya dari PC 2 atau PC 3 ke server sebelah. Ini udah masuk. Ping 20.20. Nah, udah bisa ya, udah replay ya. Kita coba ke di PC sebelah. Tinggal testing aja ini. Ping 20.20. Oke, aman. Nah, kita masuk ke konfigurasi ACL-nya. Yang pertama bakal konfigurasi ACL standar ya. Standar host lah. Jadi cuma satu IP doang yang atau satu klien doang yang nggak boleh akses ke server. Nah, caranya kayak gini. Pertama, access list. Kita panggil komen ACL terlebih dahulu. Habis itu angka yang tadi number ACL lah. Nah, habis ini ada komen deny, permit sama remark. Kalau deny permit kan tadi udah dijelasin tuh. Nah, kalau remark ini kayak description comment lah gitu. Description comment buat ACL gitu. Kita pakai yang permit aja. Permit karena kalau satu klien dong, jadi kita pakai host. Habis itu IP dari si klien 10 titik. Kayaknya mending jangan di permit tapi ditolak ya. Jadi 10.2 ini nggak bisa ngakses ke server. Nah, habis itu kita apply dulu. Apply ke interface F101 F1. Apply-nya kayak gimana, Kak? Apply kayak gini. IP akses grup 1 out karena dia keluar interface. Keluar router. Exit. Kita coba. Kalau tadi bisa berhasil ping, kalau sekarang bisa atau enggak, kita lihat. Destination host unreachable. Alias nggak bisa kehubung ke server. Nah, kita coba yang sebelahnya. Bisa atau enggak? Kalau kata kakak ini nggak bisa. Dan ya, nggak bisa destination unreachable. Soalnya karena ada yang namanya implicit deny yang tadi. Peraturan yang nggak tertulis. Misalnya misalnya kayak gini. Karena semua paketnya ditolak gitu. Jadi interface yang keluar juga ditolak semua. Nah, caranya biar nggak implicit deny kayak gini nih. Access list. Panggil dulu komen yang tadi. Access list 1. Nah, karena yang tadi ditolak, jadi ini permit. Nah, permit any. Udah itu aja. Kita coba lagi ya. Yang ini masih nggak bisa. Kita coba yang di PC 3. Dan ya, bisa berhasil replay. Jadi ini namanya ACL standard host. Jadi cuma satu IP doang yang nggak bisa. Nah, kalau mau dua-duanya yang nggak bisa tuh kayak gini caranya. Kita hapus dulu access list 1. Ini kita hapus. Habis itu access list 1. Deny. Any. Ini kita pakai keyword any. Emang. Nah, iya keyword any.
Enter. Terus itu kita apply lagi interface F01 IP access list, access group maksudnya. Oh, pas dicoba PC2 atau PC3 juga nggak bisa nge-ping ke server. PC yang 3 nah, sama aja. Kayak gitu kalau yang semuanya gitu. Kalau pengen dua-duanya bisa gimana Kak? Itu hapus saja akses listnya gitu. Jadi nggak guna punya akses list. Lanjut kita pakai yang extended kayaknya. Pakai extended soalnya kayak gini. Misal PC2 ini pengen ngakses ke server, tapi ditolak. Tapi dia masih bisa ngakses HTTP server gitu. Caranya gimana Kak? Caranya gini. Ini kita hapus dulu yang tadi akses listnya. List 1. Nah, kan kita bikin yang extendednya akses list 1 number yang tadi. Habis itu kita deny. Nah, kalau protokol ping itu ICMP ya. Nah, protokol ping ICMP jadi host, lanjut source address-nya 192.168.10.2. Lanjut ke server. Servernya 192.1. Salah. IP server itu 20.20.2. Oke. Bentar. Nah, habis itu kita kasih access list 101 permit IP any. Nah, biar enggak implicit deny. Lanjut ke interface F0/0, yaitu masuk ke dalam klien gitu. F000. Nah, habis itu IP group 101 in karena masuk ke dalam router. Itu di exit aja. Kita coba ping 2020. Nah, masih nggak bisa. Tapi kalau HTTP server kayak gimana? Kita cek dulu HTTP server pakai web browser di PC2. Agak nge-lag bentar. Kita coba 20.20.20. Nah, bisa. Dia nggak bisa ping ke server, nggak bisa ngakses server, tapi dia bisa ngakses HTTP-nya. Tapi kalau yang sebelah sini, PC yang sebelah, dia bisa nge-ping 20.20.2 bisa. Dan juga bisa ngakses HTTP servernya. Agak lama emang kalau buka web browser nih kayaknya agak nge-lag gitu. Kita coba. No, bisa dua-duanya HTTP server. Nah, terus ada satu lagi materi yang belum kayaknya, yaitu naming ACL. Jadi kita bisa ngasih nama ACL gitu. Sama kayak VLAN. Ini sebelumnya kita hapus dulu. No, access list 101. Bisa kita kasih. Nah, terus konfigurasi yang ngasih nama kayak gimana Kak? Kayak gini. IP access list. Nah, ini milih standar atau extended. Kita pilih yang standar. Jangan yang susah-susah dulu, yang gampang dulu aja. Habis ini word access list name. Misalnya mau ngasih nama apa? Misal ngaji. Ngoprek agak teruji ya. Nah, habis itu kita baru masukin rules-nya. Misal permit deh. Deny aja, deny. Lebih gampang deny soalnya. Deny post 192.168.10.2. Nggak bisa. Ini habis itu jangan lupa biar nggak implicit deny, permit any, enter. Habis itu cara nge-play ke interface kayak gini nih. INT F0/1 IP access list access group. Nah, ini namanya tadi apa? Ngaji. Habis itu out.
exit. Lanjut. Tadi 10.2, PC2 kita coba ping ke 192, 20.20.2. Karena sip destination has unreachable. Sedangkan yang sebelah sini 20.20.2. Pas kita coba ping bisa. Oke, kayak gitu aja. Perbedaannya cuma di namanya doang aja. Konfigurasinya juga beda sih. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, lanjut ke moderator aja. Saya kembalikan ke moderator untuk Pak Rifandi. Silakan dilanjut. Ini saya stop share dulu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak Nijar atas materi yang disampaikan tadi, ya sangat menarik. Yang di PPT tadi sedikit membahas access list yang ada 2 rules, yaitu permit dan deny, dan juga melakukan sedikit troubleshooting ya, yang dimana prakteknya troubleshooting sedikit dan membuat topologi baru seperti itu. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya boleh menggunakan raise hand ataupun boleh bertanya melalui kolom chat. Silakan untuk teman-teman sekalian. Ada pertanyaan Kak Nizar mode gratis, dari mode gratis. Description comment itu apa ya Kak? Nah, boleh dilanjutkan ya. Description comment itu kayak cuma ngasih kayak apa ya? Deskripsi gitulah. Cuma dia nggak eksekusi komennya gitu. Oh, bentar, mungkin bakal saya coba deh. Saya screen lagi ya, Mas Rifandi. Boleh, silakan Mas. Nah, gini. Kita hapus yang dulu, akses list-nya. Bentar. Terus, akses list 1. Remark. Nah, ini tuh kayak komen aja gitu. Jadi misalnya nih, komen aku anak pintar. Mungkin aja nih. Pintar minum bejo. Set. Bentar, nggak bisa ya? Oh, ini. Remark. Anak pintar. Nah, udah gitu doang. Jadi nggak bisa ngeksekusi komen gitu. Jadi kayak cuma komentar lah, istilahnya begitu. Nggak bisa ngeksekusi komen. Seperti itu aja, Mas, mode gratis. Oke, terima kasih. Kak, di sini juga ada pertanyaan dari Kak Rizka Naila Putri. Kak, saya mau tanya, Kak, kan tadi setiap habis config access list, selalu nulis komen access list out atau in di router gitu. Maksudnya apa ya, Kak? Sama perbedaannya apa? Terima kasih. Boleh ya, oke, terima kasih. Nah, itu tuh sebenarnya komen buat nge-apply doang. Nge-apply access list-nya. Misalkan nggak ada komen itu tuh, access list-nya itu nggak bakal berjalan. Nih, saya contohin lagi deh. Mantap. Mending saya share screen lagi aja terus lah ya. No, kita hapus dulu ini, access list 1. Nah, kita buat access list yang mudah-mudah aja. 1. Deny. Host 192.168.10.2. Access list 1 permit ini. Kalau nggak di apply, nggak masuk interface gitu, nah dia nggak bakal masih tetap bisa ngeping juga. Jadi buat nge-apply doang lah istilahnya. Ya, segitu aja, Mas Rifandi. Oke. Di sini juga ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Budi Sutrino. Kak, saya mau tanya, dulu saya pernah dengar tentang surfing dan browsing. Itu apa ya Kak? Mungkin Kakak tahu. Oke, surfing dan browsing ya. Kayaknya kakak juga pernah dengar ya surfing browsing ini dari guru kakak. Surfing browsing ini kalau nggak salah, apa ya? Bentar. Kita cari di Google dulu ya. Soalnya kakak juga lupa surfing browsing.
belum bisa ngejawab soalnya kakak juga lupa kayaknya. Tapi pernah dengar gitu. Mungkin men-tracking paket atau apa gitu. Maaf ya untuk Kak Rizky belum bisa ngejawab soalnya kakak lupa. Oke. Oh Rizka ya? Ya maaf. Kak Budi tadi, Kak Budi yang bertanya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh? Silakan, kita masih cukup banyak waktu untuk sesi tanya jawab ini ya. Boleh yang ingin bertanya menggunakan raise hand. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Oh ya Kak Nijar, saya ingin bertanya nih sedikit. Ya silakan Pak Ripandi. Tadi kan kakak buat topologi baru ya, topologi yang sebelumnya itu kira-kira trouble-nya itu kenapa tuh Kak? Boleh dijelaskan? Mau dicoba di troubleshooting mungkin. Kakak Boleh. soalnya belum ngeliat juga masalahnya apa. Oh, oke, siap. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih Kak dari Oh yaudah nanti aja. Kak Budi. Nanti saja kita. Kak, efektif mana memberikan number ACL atau dengan menggunakan nama ACL? Kalau efektif sih mending nama ACL, soalnya ngasih nama gitu. Kalau nomor itu kan pusing gitu. Jadi lebih enak nama daripada number. Domainnya lah. Oke. Cukup menjawab ya untuk Kak Budi. Itu kita coba aja yang topologi tadi kenapa nggak bisa gitu. Iya, boleh. Troubleshoot-nya. Kenapa? Ntar saya share screen lagi. Oke. Kita coba di shoran satu-satu aja. 01 IP helper. Mungkin IP helper nggak terlalu berpengaruh. Kira-kira di mana tuh Kak permasalahannya? Bootnya ini ada mungkin ACL bekas kakak konflik gitu. Oh, konflik sebelumnya ya? Iya. Soalnya kakak coba dulu. Soalnya ini materi juga baru sih, cuma agak-agak lupa. Kita coba cek servernya. Tapi servernya bisa ngeping sih, ngeping ke ini. Dan sedangkan PC-nya ini juga bahkan bisa ini. Bisa ngeping kan. Bisa dulu. Nah, iya bisa. Nge-replay. Oh, kayaknya emang masalah koneksi ya. Ini ngerjain banget ya koneksi. Jadi nggak ada masalah. Iya sih. Nggak ada Makanya masalah. Bisa ngeping gitu. Mungkin tadi nggak teliti ininya apa yang hijau-hijaunya ini mungkin tadi sebelumnya masih kuning gitu. Masih. Karena tadi kan nggak iya. Masih proses koneksi gitu ya kan. Iya. Ya, makanya saya bingung kenapa gue tidak bisa gitu kan. Sampai membuat topologi baru loh. Keren. Nah, ini cukup buang waktu ya. Padahal ya. Baik, untuk audiens yang masih ingin bertanya boleh dipersilakan. Waktunya masih ada 9 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Sorry 6 menit. Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya ya kan Ijar? Sudah pada paham nampaknya nih penjelasannya. Ini ada lagi. Ini ada lagi nih, boleh dibacain kan Ijar atau saya boleh. Satu lagi Kak, boleh berikan contoh case issue implementasi ACL Kak, supaya mungkin bisa tahu bagaimana solusi seorang IT administrator troubleshooting dengan konfigurasi ACL. Case issue ya, masalah yang sering terjadi di ACL. Sebentar, saya pakai
pikir lu salah satu contoh yang bagus. Sambil saya share screen deh, boleh. Mungkin masalah yang tadi nih, yang kata sebenarnya ada banyak sih case isu, misal kayak lupa apply ke interface, atau mungkin lupa yang tadi implicit deny gitu. Jadi case isu yang paling sering itu ya itu lupa apply atau nggak ada permit any. Jadi lupa ini lah intinya. Lupa agar nggak implicit deny. Contoh sih yang kayak tadi nih. Access list. Kita hapus dulu access list-nya. Access list satu. Access list. Oke, nggak ada. Access list satu. Deny. Oh, jangan kayaknya permit nih, permit aja. Biar sebagai contoh, permit post 192.168.10.2. BIM. Ini berarti kayaknya jangan permit deh. Kita hapus lagi, jangan permit. Supaya dia ditolak aja gitu. Ditolak mentah-mentah ya kan. Deny. Nah, ini namanya trouble implicit deny. Kita apply dulu interface ke interface FA00. Kita IP akses 1. Pas kita coba ping 20.20.2 nggak bisa, destination has not reachable. Nah, itu contoh case isu implicit deny. Nah, biar nggak implicit deny gimana? Ya, kayak gitu. Kayak gini nih. Access list 1 permit ini. Terus kita coba ping. Ini tetap nggak bisa karena IP-nya ini 10.2. Nah, tapi yang ini bisa 20.1 dan IP ke server bisa tetap bisa. Kayak gitu contoh case isunya ya. Ya, seperti itu contoh case isunya. Oke, Kak. Nah, ini ada lagi nih. Sedikit yang saya harapkan sebenarnya jawabannya sedikit dari saya, yakni bagaimana dengan supaya beberapa PC klien tidak bisa akses web tertentu dengan extended ACL. Apakah hanya web HTTP saja, Pak? Kalau itu kakak belum tahu sih, soalnya extended ini pakai yang tadi jelasin kayak protokol-protokol gitu. Jadi kalau langsung ke IP dari web itu mungkin bisa pakai langsung IP-nya aja gitu. Jadi nggak usah pakai extended atau langsungnya standar gitu. Langsung blokir IP-nya tersebut gitu. Jadi gitu ya jawabannya. Oke, terima kasih untuk Kak Nijar nih atas jawabannya. Mungkin yang ingin bertanya lagi boleh di-keep terlebih dahulu dan juga boleh ditanyakan nanti lewat sosial medianya akun Kak Nijar. Ini seperti itu, dan info untuk yang menginginkan sertifikat hari ini boleh dengan nanti diinfokan di grup ya. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman Reminder untuk selalu mengikuti acara Ngaji IT selama bulan Ramadan ini, karena kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik. Mungkin itu saja dari saya dan dari Kanijar Kosid. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.